Baik, selamat sore teman-teman. Semoga puasanya masih lanjut yang puasa. Eh, Sore hari ini, Majelis IT berkesempatan untuk mengadakan halakoh lagi atau majelis lagi yang insya Allah diberkahi di bulan suci ini. Dan untuk sore ini eh, nggak kaleng-kaleng ya materinya dibawakan langsung oleh Mas Mas Alfian, seorang software engineer di Soul Parking yang mana sepak terjangnya di kancah IT udah nggak usah dipertanyakan lagi. Ini. Eh, Lebih lanjut bisa kepoin langsung di link-nya atau mungkin nanti Mas Alfian mau jelasin lebih tentang profilnya sendiri, dipersilakan. Eh, untuk materinya itu nanti kita akan bahas lebih dalam apa itu Python atau si Python, apalagi itu Python depannya ada C itu apalagi. Kemudian akan mengulik lebih jauh di dalamnya, bagaimana sintak Python itu bekerja sampai bisa dipahami oleh mesin itu kayak gimana kira-kira. Oke, waktu dan tempat saya langsung persilahkan ke Mas Alfian. Oke, thank you. Sore teman-teman. Aku mau Sore, sore. sharing aja sih hari ini ya. Mau sharing aja apa yang aku baca sebenarnya. Kan kalau temen kayaknya di sini udah pada pakai Python juga ya. Kalau nemu hal sesuatu mungkin ada baca kenapa dan bagaimana. Jadi aku mau sharing aja. Mungkin kemungkinannya akan aku sharing ini sebenarnya di dokumentasi ada dan yang lain-lain. Tapi aku mau ngukur juga. Nanti kalau boleh mau ngukur sih. Ada hal-hal yang aku sampaikan tapi kayaknya teman-teman baru oh ada gitu. Aku minta tolong dong untuk nanti aku tanya aja sih. Aku mau ngukur doang gitu kalau boleh gitu. Nah aku mau sharein aja ya langsung. Eh Gimana ya sharein desktop satu. Bener. Gini udah kelihatan. Aman, udah. Cuman ketutupan ini dah ini. Sorry bener ya. Saya tidak familiar. Nah, oke. Oke, aku ke slide dulu dikit. Sorry, ini biar gini aja ya aku. Cuman mau nyampein dikit di slide-nya gitu. Disclaimer dulu, kita nggak ngoding hari ini kayaknya. Ada dikit mungkin. Ya berarti ngoding ya? Nggak sih, cuman nyoba doang. Terus kita bahas topik yang mungkin kayaknya sebenarnya mungkin bisa dikatain nggak harus tahu mungkin tapi juga bisa harus tahu. Jadi ada dua hukum, nah bisa jadi wajib, bisa jadi enggak gitu. Kebanyakan kita bakal bahas apa yang terjadi sebenarnya. Aku suka banget sama si ini Richard Feynman. Apa yang nggak bisa dibikin itu dia nggak bisa paham. Cuman kayaknya terlalu radikal gitu kan. Jadi aku bisa nurunin dikit gitu. Cukup kita tahu aja sebenarnya apa yang terjadi. Dari itu kan kita bisa narik hal-hal lain gitu. Kayak contohnya, oh di Python tuh kayak gini, kenapa ya kok lemot gitu kata orang-orang. Terus kenapa kok katanya ini bahasa cosplay. Nah, kita bisa tahu dan kenapa. Terus mungkin kita bisa datang dengan solusi, terus kita bisa kontribusi ke Python atau di tempat kerja kita sendiri juga bisa sih. Nanti kita coba lihat aja sih. Kita hari ini cuma bahas banyak abstraksi sebenarnya ya. Aku gambarin dikit abstraksi yang sampai sekarang ini yang paling mentok di mungkin di artificial general intelligence. Oke, kita akan bahas di bagian hijau-hijau ini aja. Gitu. Ya ini nanti yang kita bisa mungkin bisa lakuin setelah tahu ini gitu. Bisa tahu trade-off, bisa tahu yang terjadi sebenarnya bagaimana dan kenapa, bisa menjawab sebenarnya lebih banyak menjawab kenapa sih dan menjawab tahayulnya gitu. Kalau misal kita ada orang bilang, misalkan ada orang bilang, oh Python kok lemot ya, kita bisa jawab gitu, nggak cuman dari asumsi doang gitu. Kalau emang lemot ya bilang aja lemot, tapi selalu alasannya gitu. Nah, dikit ini tahu Guido van Rossum yang bikin Python,
inventornya, sorry, dia dulu bikin ABC influenced banget, bla bla bla. Dia mau bikinnya itu ekspresif kayak BaseScript, terus tapi tetap kayak programming language gitu. Aku sorry ini aku skip karena ini kita loncat dari sini ya. Oke, kita langsung loncat aja ke mind map. Aku ubah dikit cara nyampein aku biar soalnya biar materinya itu nggak terlalu apa ya membosankan. Nah, pertama itu aku mau sharing dulu. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu soal stalking CPU dulu. Kita mau tahu dulu sebenarnya karena ini nanti ada kaitannya banget sama si Python. Sebenarnya program itu jalannya gimana gitu kan. Mungkin aku nggak bakal jelasinnya itu benar-benar teknikal tapi secara high level tapi low level mungkin. Katakanlah ini kan mungkin teman-teman udah pada tahu ada bahasa beberapa tipe yang ada yang compile sama interpreted kan. Nah, teman-teman kalau mau ngasih ini langsung aja ya gitu. Nah, kita mau membahas dulu yang ini karena ini sebenarnya yang mungkin natively ada gitu. Kalau misalnya kita nulis sebenarnya kan kita tuh punya CPU gitu ya. CPU kita tuh sebenarnya kan batu doang gitu, batu silikon yang di manufaktur jadi wafer, wafer CPU, wafer silikon gitu kan jadi CPU. Dan ini tuh cuma bisa ngelakuin matematikal atau kan ada ALU kan, aritmatik dan logic unit ya cuma bisa ngelakuin aritmatika dan logic gitu. Even gambar dan proses lain itu sebenarnya itu dilakuin manusia yang pinter gitu, bikin instruksi. Jadi apa yang kita tulis di kode-kode kita kalau teman-teman mungkin pakai Golang, Python, C, bla 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 itu kan komputer nggak bakal paham. Dia kan cuma paham mesin code. Nah, mungkin kita agak murojaah dikit gitu. Dulu mungkin pelajaran di komputer science atau di informatika soal ada yang namanya opcode gitu kan. Terus ada parameternya gampangnya ya. Tuh kayak gitu-gitu. Nanti kita juga akan sedikit nyentuh itu gitu. Kenapa ada si Python dan kenapa dia kerjanya akan niru kayak gini. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan kita nulis kode sesimpel A sama dengan satu, B sama dengan 2 terus C sama dengan 2 plus A, yang gini ya, A plus B lah. Ini kan si CPU yang nggak tahu kan apa gitu. Kan dia harus ditranslasi dulu, makanya ada compilation kan. Nah, contohnya ada ini, karena ini contohnya mungkin sih, katakanlah sih ya. Dia pakai Clang, dia bisa translate ke mana gitu, misalkan ke x86 atau ke RISC atau kemanapun gitu, ARM yang sekarang banyak pakai Apple Silicon mungkin. Dia akan translate ke instruksi-instruksi yang dipahami CPU ini kan. Yang mana itu sebenarnya dilakukannya sequential, everything sequential is fast ya kan di komputer. Dia sebenarnya ngelakuin instruction plus gampangnya argumen-argumennya. Kalau aku mau lihatin dikit di sini tuh ini ARM V8 di sini ini instruction setnya ini mungkin mirip-mirip kalau punyanya si AR64-nya si Apple Silicon gitu. Kita balik lagi dikit. Nah, ya kan ditranslate nanti dia bakal jadinya kalau kita coba translate ini lagi-lagi bukan spesifik instructionnya ya, tapi kita coba pseudocode-nya aja. Misalkan ABC ini contoh doang, misalkan kita move ke register kan sebenarnya cuman bisa kayak gitu-gitu doang ya. Kita harus ngakalin gitu kan. Jadi move ke register A kadang itu satu, move ke register B, sorry, move ke register B itu dua. Baru kan kita bisa add ini kan instruction juga kita bisa dari register A ke register B ke register A gitu. Kayak gitu-gitu. Dan ini tuh dijalanin di CPU, benar-benar di CPU gitu. Nah, buat ngasih konteks yang mau kita bahas di sini kan si Python itu interpreternya Python, implementasinya si Python di C gitu. Kita bukan ngoding C di Python atau ngoding Python jadi C sih. Sebenarnya itu interpreternya aja. Kenapa dinamain si Python? Karena ditulisnya di C gitu. Kalau teman-teman denger kayak Jython
itu ditulisnya di Java pakai Java Virtual Machine. PyPy itu di Python, jadi Python ditulis di Python gitu. Nah, kayaknya ini banyak yang udah tahu sih kayak gini soal perbedaannya. Aku mau tahu dulu aja deh. Mau ngasih temen-temen tolong kasih pendapat aja gitu. Atau Mas Zahid atau siapapun. Gimana gimana gimana? Soal kayak gini tuh biasanya orang udah pada tahu kan Mas. Kita sebagai software engineer. Nggak tahu Oh, lah oh, apa ya itu. maksudnya ya instruction set yang dimana sebenarnya programnya itu dijalin sama CPU gitu. Kan sebenarnya dia nggak paham Hmm. apapun ya, cuma paham mesin code doang gitu. Kalau soal interpreter itu Hmm. teman-teman udah pada tahu belum bedanya mungkin secara high level aja deh, secara high level dulu, secara paling abstraknya aja. Interpreter. Kalau bootcamp nggak tahu tuh katanya. Nah, kalau bootcamp nggak tahu, waduh, agak menakutkan ya. Jebolan bootcamp. Bootcamp itu harus harus industri mas, ini nggak dipakai di industri kayaknya. Oke oke oke, aku jelasin deh. Interpreter itu ya jadi kita sebenarnya nggak ngelakuin dalam tanda kutip nggak ngelakuin ini sebenarnya, tapi yang ngelakuin ini itu interpreternya. Aku coba clear. Misalkan kita nulis kode Python, ini kan. Ini sebenarnya di si Python itu dia punya compiler juga, guys. Nah, dia juga bisa nge-compile gitu. Tapi dia instead of nge-compile ke tadi mesin code yang isinya binary, dia nge-compile ke bytecode. Pernah dengar nggak, teman-teman? Istilah bytecode. Di Java, Belum. kalau sering pakai Java mungkin tahu ya. Belum ya? Bytecode itu sebenarnya dia niru ini sih, niru si mesin code tapi secara ininya ya. Kalau teman-teman tahu assembly mungkin atau instruction dalam bahasa manusianya kayak tadi add, move, Lea, load effective address, bla 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 gitu ya. Dia niru cara kayak gini tapi di lebih abstrak lagi. Jadi di bytecode-nya ada banyak banget instruksinya. Aku coba liatin, ini kita kita mau lihat dikit kode si Python di sini. Ini benar-benar sih ya. Si, si Python kita lihat di sini, sorry. Code. Ada banyak banget code-nya. Nah, ini opcode-nya si Python gitu. Ini mirip, ini bukan mirip tapi ngikutin caranya si native-nya gitu. Kayak gini. Add, compare kayak gitu-gitu ya. Cuman ini lebih abstrak lagi karena ini contohnya hmm, bentar, kita lihat ke bawah lagi. Ada jam, ada case, ini nge-delete, ada load, ada masukin ke stack nih. Mungkin biar gini dulu aja, dapat intuisinya, nanti kita bahas lebih di dalam lagi gitu. Ntar kita balik lagi, biar dapat konteksnya dulu. Nah, bytecode-nya itu kan misalkan load fast gitu kan. Ini mirip-mirip aja, katakanlah mirip kayak move gitu. Load fast itu dia katakanlah load fast gitu. Berarti dia nge-load ini datanya ke memori gitu. Karena gitu ya. Ini kita bicara umum aja, nggak di Python doang. Misalkan terus misal add float gitu, dia nambahin nambahin angka gitu. Kayak gini-gini teman-teman sebenarnya. Dia nge-compile jadi kayak gini dulu, baru nanti ada virtual mesin kita pindah. Jadi di si Python tuh dia punya namanya, tulis gambar di sini ya. Ya, namanya PVM, Python Virtual Machine. Mungkin teman-teman udah sering dengar virtual machine di bahasa lain kayak Java paling ya. Nah, JavaScript itu kan juga pakai virtual machine, VH ya gitu kan. JVM. Nah, virtual machine itu sebenarnya di sini dia tugasnya nge-evaluate ini gitu. Mirip niru cara CPU natif bekerja gitu. Dia bakal ngebaca instruksinya satu-satu sekuensial. Dan di sini sebenarnya tuh virtual machine itu program juga yang ditulis di bahasa C gitu kan. Baru yang sininya itu dijalin di CPU gitu. Jadi sebenarnya program yang kita tulis di sini di Python itu enggak dijalanin di atas, dalam tanda kutip, bukan langsung jadi mesin code, tapi diinterpretasikan di sini. Jadi di dalam virtual machine itu isinya sebenarnya cuman infinite loop gitu kan.
while, true gitu kan ya. Terus di sini ada case-case-nya, misalkan kalau load fast itu itu ngapain? Misalkan masukin ke variabel, sorry masukin ke memori. Terus add float itu berarti ngapain? Misalkan nambahin floating number 2,1 plus 1,3 gitu. Kayak gitu. Jadi dia nge-evaluate gitu. Jadi dari sini aja udah kita bisa lihat salah satu hal yang bikin apa? Yang bikin ada satu abstraksi di atas CPU yang bikin ini nambah waktu untuk mengeksekutnya gitu. Nah, sampai di sini dulu deh teman-teman. Ada thoughts nggak, ada pendapat nggak atau pertanyaan? Gitu-gitu aja lah gitu. Langsung aja, boleh 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 boleh, silakan tanya-tanya, gratis bebas. Dari Yo, Slido belum silakan. ada. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Yep. Ini kita mau membangun intuisi dulu. Nah, tuh, intuisi nah dibangun. Apa lanjut aja atau belum ada atau ditunggu dulu, gimana menurut Mas Syahid? Eh, Tunggu dulu kali ya. Nah, Mas Syahid ada pertanyaan nggak? Waduh, Kira-kira. aku banyak nih. Nah, aku Oh, aku tanya deh, yang oke. tadi kan em, komputer dia cuman tahu matematika aja kan. Yes. Nah, sorry, kalau tadi ternyata udah dijelasin ya, tadi ada tukang soalnya. Hmm. Nah, ini kayak kayak instruksi ASM, mod, add, dan lain sebagainya itu berarti itu instruksi termasuk salah satu instruksi matematika juga kah? Atau itu udah abstraksi? Oh, ya, ya. Itu abstraksi sebenarnya. Jadi itu sangat platform independen. Jadi mungkin kalau kita belajar assembly pun itu beda sebenarnya. Di misal kita pakai ini nih, pakai apa namanya? Pakai Apple Silicon atau kayak Apple Mhm. Silicon itu misalkanlah move L ya, katakanlah ini aku lupa deh, agak lupa dikit tadi. Ini move L itu tuh, tapi bukan inti sih, tapi tujuan instruksinya itu sama, itu mindahin ke register gitu kan, atau mindahin register, atau register ke register, atau register ke alamat di RAM gitu kan. Tapi ini di x86 x86 kayak misal, atau 64 misalkan Intel ya, itu bisa jadi cuman move gitu, cuman yang dilakuin itu hal yang sama tapi platform independen. Jadi kalau misalnya masih saya kan pakai Go kan. Go itu kan dia dikompil ke mesin code, tapi dia tuh harus dikompil ke spesifik platform kan, dia nggak bisa dikompil, misal dikompil Hmm. di Apple terus dan di Linux kayak gitu kan. Sorry, bukan gitu. Bukan bukan operating sistemnya dikompil di ARM tapi di run di x86 gitu. Itu kan nggak bisa. Harus di cross compile kayak gitu gitu. Oke, eh, berarti sampai dia ke binary itu abstraksi layer terakhir itu di sini di platform ini. Oke, gini deh. Kita bakal coba Go ya. Nah, ini Nah, menarik nih. coba. Go ini dia kan ada compilernya kan. So, ini di tahap ini itu compile time. Mungkin pernah dengar istilah ini ya. Jadi Mhm. nanti ada di sini ada runtime. Ketika udah masuk runtime, ini tuh udah nggak lakuin compile kan. Dia udah jadi mesin code. Sorry, tadi Oke. pertanyaannya boleh diulang nggak? Agak tadi lupa. Ah, oh, berarti yang tadi kayak 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 perintah-perintah ASM, Oke, load add oke, dan oke, lain oh iya. sebagainya Ingat, itu. ingat. Hmm. Oke. Ya itu cuman buat ini, buat mudahin kita baca mesin code-nya aja. Oke. Gitu, betul. Jadi atau kalau kita ngoding di ASM langsung, sebenarnya si ASM itu kan ada compilernya juga. Ya, ini kan bahasa juga ya. Ini dikompil Mhm. lagi gitu. Jadi Go ini dia nggak ngekompil ke assembly, nggak. Assembly kan juga bahasa, tapi langsung aja ke mesin code gitu. Nah ini beda sih kalau kita pakai C atau Rust atau bahasa apapun yang pakai LLVM, low level virtual machine. Ini dia kita bisa ngekompil ke assembly, kita bisa ngekompil ke mesin code. Ini menarik sebenarnya, cuman di luar scope bahasa gitu. Oke, Ada oke. pertanyaan lain?
di Slido ya? Nggak ada. Oke, Yuk. Teman-teman lanjut. ada yang mau Hmm, nanya dulu sampai sini sebelum lanjut lagi? Belum gitu. ada. Oke, lanjut dulu kali ya. Oke, boleh. Di sini udah dapat satu alasan ya kenapa Python dibilang lambat, tapi memang kayak gitu ada perbedaannya juga. Walaupun memang kalau ada hal lain gitu. Nanti kita bahas. Oke, kita pindah langsung ke biar cepat. Kita pindah langsung ke ini. Ini menarik juga. Jadi di pas si sorry pas. Nah ini agak susah ngomongnya. Pas si Python tuh maksudnya ST Python ya, bukan si Python. Si Python, si Pythonnya itu dilahirin. Jadi tuh si Guido ini pas early developmentnya itu bikin suatu proposal namanya Computer Programming for Everybody, di submit ke DARPA. Dulu kayaknya pelajaran-pelajaran kita ada ya, DARPA internet pertama gitu kan. Dia itu ide punya ide buat ngebuat sebuah bahasa pemrograman itu yang accessible untuk semuanya. Karena saat itu tuh komputer udah mulai murah, cuman untuk ngemaksimalin penggunaannya itu tuh masih nggak semasif itu. Jadi dia mau ngeningkatin literasinya. Jadi ini literasi untuk nulis dan baca kode sebenarnya. Jadi dia mau gimana sih power komputer itu bisa dipakai nggak cuman orang yang programmer kadang gitu atau komputer scientist gitu. Harusnya matematik orang-orang yang bisa matematika itu kan itu bisa dilakuin di komputer tuh dia bisa ngelakuin itu hal sendiri, biologi itu sendiri atau mungkin mahasiswa kayak gitu gitu. Jadi hal-hal consideration dalam ngedesain bahasa Python sendiri itu tuh mungkin lebih diutamain daripada kecepatan. Itu sebenarnya jadi di awal ini kenapa aku bahas ini dulu karena biar jadi fondasi dulu sih. Oh, karena memang ada hal lain nih yang diinginkan dari tujuan desainnya gitu. Yang gue desainnya kenapa kayak gitu-gitu. Kan memang nggak semua bahasa dibuat untuk purpose yang sama walaupun dibilangnya general purpose programming ya. Jadi tuh di sini ini agak panjang cuman poin-poinnya kayak gitu. Jadi harusnya bahasanya itu mudah dibaca orang lain makanya di Python itu pakainya indentation kayak gitu-gitu nggak ada curly bracket, dia harus benar-benar sesuai dan konsisten, terus lebih banyak keywordnya yang Inggris kayak gitu kan, dan benar-benar harus ngeabstraksi apa yang bener yang mungkin oleh orang awam itu bakal terlalu bakal makan waktu banget gitu. Kayak ya memory allocation kayak gitu gitu. Nah, terus kita cuman dulu aja. Terus kita coba langsung pindah ke si Python internal. Nah, ini bentuknya gimana ya? Kita coba collapse. Nah, gimana gitu. Kita coba bahas dari sini. Compiler, lexer, sama parsing. Aku sebenarnya lupa ya. Di dulu pas aku kuliah atau teman-teman mungkin mau sharing dulu pas kuliah pernah kasih pelajaran kayak gini atau enggak ya? Soal compiler, lexer, parsing kayaknya aku enggak ya. Atau teman-teman ada. Jadi ada enggak? Enggak ada. Adakah? Kalau soalnya aku pengen tahu kalau ada itu menarik banget, berarti beyond gitu di materi kuliahnya. Oke, mungkin belum ada ya. Jadi itu tadi ya dari kode Python kita tadi proses compilationnya, compile stepnya itu nggak cuma di dalam proses compile-nya itu ada beberapa hal yang dilakuin, gitu kan. Yang pertama itu jelas lexical analysis, jadi analisis token dan bla bla bla. Dia ngepotong kodenya itu jadi token-token yang udah didefinisiin. Jadi ada lexing dulu, jadi token-token, baru token-tokennya ini misalnya token, 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 x, 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 itu diubah, di parse jadi tree. Jadi ini x, ini x, x, ini gini dulu deh, nanti lebih dalam lagi x, gitu. Ini karena supaya ini nanti setelah ini baru bisa kita ubah jadi bytecode gitu. Nah, kalau teman-teman ntar ya coba balik dulu ya ke sini. Nah, ini kan compiler itu ada lexing, parsing, sama bikin abstract syntax tree gitu.
kalau aku mau ngasih lihat bentuknya kayak gini contohnya. Sorry. Misalnya aku ini di lokal, ada namanya Instavis. Ini kok contoh pada programming yang simpel banget. Di sini nggak bisa ngeliatin proses ininya ya, lexingnya. Aku liatinnya dari sini aja. Soalnya Python, sorry, sorry. Apa namanya? Python, ah, oh sorry ini salah ya. Ini harusnya lexing bukan parsing. Tapi kayak gini kurang lebih. Jadi dia di tokenize, token ini tipenya ini. Oh star itu tipenya apa new line and value and new line tuh kayak gini bla 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 gitu. Jadi ini nanti bakal dipecah, habis dipecah dibikin tree gitu. Nanti soalnya si compilernya coba supaya bisa nge-translate ini jadi bytecode. Kalau kita baca dari sini sebenarnya nggak terlalu susah sih. Jadi di sini ada load. Nah, lagi-lagi ini opcode-nya tadi yang aku bilang kita sempat bahas ini. Opcode-nya itu emang binary tapi name-nya kayak gini. Jadi di bahasa Indonesianya. Load fast bahasa Indonesia, sorry, di bahasa Inggrisnya. Load fast, binary add gitu. Kalau kita coba baca dari sini tuh dia nge-load name. Kalau dari sini integer A itu kan name. Nah, ini nanti menarik juga sebenarnya yang mau kita bahas. Di Python tuh nggak ada variabel sebenarnya. Adanya name. Tapi nanti aja. Terus argumen, dia sebagai argumennya di sini. Oke, sorry. Nah, pertama si argumen dengan name di integer, baru kita punya function definition. Nah, si function definition ini tuh ngapain kan di dalamnya? Nah, yang pertama dia bakal nge-assign apa? Ini kelihatan nggak sih? Dia bakal nge-assign sesuatu ke name C, kan? Ke name yang C itu sebuah operasi binary, yaitu dari name A ditambahkan ke name B. Di sini dapat ininya nggak? Atau siapapun yang mau jawab. Dapat maksudnya nggak? Jadi si compilernya itu bisa paham nih apa yang mau dilakukan, yang maksud kita tuh apa, dan yang komputer paham tuh apa gitu. Hmm, belum ada kah? Oke. Hmm. Nah, habis itu ya kayak gitu terus ya, ini return bla 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 gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Singkat-singkat aja. Oke, habis itu ada beberapa proses optimization. Jadi kalau kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, sorry, ini kan ada instruksi-instruksi yang dia bakal di run sama si virtual machine tuh satu-satu. Load fast, binary add, nge-add dari ini stacknya, terus store fast ke resultnya kayak gitu, terus ada power beberapa value kan dilakuin. Tapi ada beberapa optimisasi yang bisa dilakuin sama si compilernya gitu. Jadi sebelum benar-benar di run itu dia bisa ngoptimize. Dan beberapa optimizationnya itu tuh ada case. Jadi kalau teman-teman ngoding C, sorry ngoding Python terus di run terus tiba-tiba ada folder pay case, mungkin aku nggak bisa ngeliatin sih. Tapi kadang ada folder pay case kalau udah sering lihat tuh. Itu kan kita isinya itu kan isinya binary kita nggak bisa baca kan. Sebenarnya itu hasil dari kompilasinya disimpan aja. Jadi dia bakal ketika kita run program tuh langsung bacanya dari sini aja gitu. Dia nggak perlu ngelakuin proses compile lexing parsing lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada peephole. Peephole ini menarik juga. Jadi si compiler tuh bisa tahu tuh. Contohnya gimana ya? Contohnya kayak gini. Nah, aku coba sorry ya. Aku coba peephole. Nah, kalau kita lihat di sini program kita kan gini ya. Dua di pangkat 4. Kalau kalau secara bodohnya kita bakal ngelakuin nge-translate ini kan berarti kita bikin dulu 2 di memori, 4 di memori, terus dikaliin, sorry dipangkatin baru dimasukin. Nah, tapi si compiler tuh bisa nge apa sorry nge-optimize itu dengan ngelakuin itu duluan gitu. Jadi karena ini memang konstan dan nggak mungkin berubah ya, karena ini memang konstan ya.
dia langsung aja value diganti langsung 16 gitu. Jadi langsung di store gitu. Jadi itu salah satu eh, optimisasi yang dilakuin si compilernya di si Python gitu. Gitu guys. Oke, mungkin kayak yang tahap ini udah selesai ya. Mungkin teman-teman udah pernah dulu sebelum kita move ke virtual machine. Boleh. Aku tunggu ya. Kalau ada yang ditanyain lewat Slido gitu boleh. Oh, linknya Mulai aku dulu. kirim lagi aja. Boleh. Barangkali ada yang baru join. Ya silahkan. Wildan, Wildan, Boleh Mas dan Mas Hamam. hmm, atau mungkin memang udah tahu kali Mas. Jadi ya proses ini. Ini kan hal-hal apa ya teori programming language ya. Apa lagi ya? Aku tunggu dulu deh. Yang lainnya 1 menit. Atau Mas Syed mau nanya? Hmm, sebelum aku, teman-teman dulu aja. Yuk. Lori, Mas Lori, silahkan. Nah, pengguna-pengguna Python silakan. Iya, Atau nggak harus Python sih. Mas lain juga ngelakuin ini soalnya. Ngelakuin ini cuman di form yang mungkin agak beda sedikit jadi kayak yang tadi aku gambarin yang golang tadi kan dia juga nge-compile juga yang pakai Lexing dan parsing. tapi kurang lebih prosesnya sama ya, Mas Alfian. Ini kan kayaknya spesifik nih di Hmm, diagrammu, ya, Python object, Python name. oke, oke. Oh, yang ini ya. Sebenarnya yang sama kayak yang bahasa lain tuh yang ini sih, sampai AST. Itu pasti dilakuin. Soalnya ya heuristik untuk apa ya, untuk dia ngetranslasi itu di situ di tree-nya. Oke. Apa kita lanjut aja ya? Sama di Lanjut slide dulu itu kali. ada. Hah, ada yang nanya. Adanya output itu memungkinkan interpretasi ya bukan direct compile. Iya, jadi yang tadi aku gambarin di slide di sini, em, jadi si bytecode-nya itu yang bakal dievaluate di apa namanya di satu-satu dibaca, terus apa yang harus dilakuin, terus dilakuin gitu. Jadi bukan di CPU-nya sih. Ya sebenarnya bakal masuk CPU juga, cuman nggak langsung gitu. Jadi di handle sama si virtual machine. Bukan direct compile iya. Tapi nanti ada JIT. Jadi coba kita bahas ya. Gitu semoga menjawab. Mau lanjut dulu atau enggak ini? Lanjut dulu kali ya. Yo, lanjut dulu. Ternyata udah setengah jam ya. Oke. Mm-mm. Oke, virtual machine. Nah, oke. Ini yang bagian yang paling menarik menurut aku. Tapi nggak tahu menurut teman-teman. Nah, dari data store dulu deh. Aku tadi sempat nyinggung ya. Di Python tuh nggak ada variabel. Ya mungkin boleh disebut variabel. Cuman even di dokumentasinya itu nyebutnya name. Jadi tuh ini beda banget. Nah, ini hal yang aku juga pertama kali kok kok bisa gini gitu di pas aku pakai Python. Jadi kalau aku di sini ada satu program di C. Mungkin di bahasa lain juga mungkin mirip. Jadi kalau kayak gini kira-kira dia ngelakuin apa kan? Kalau kita bayangin kan oh dia masukin 25 ke A, ke variabel A, kita bakal asumsiin addressnya itu beda. Ini aku maunya tuh beda. A ya A aja di mana gitu. Terus B ya B aja tapi di mana. Walaupun value-nya sama gitu. Ini pun kalau di run kan dia bakal nge-return alamat memori yang beda kan. Ya mungkin sesuai dengan bayangan oh iya gitu. Tapi approach di Python tuh beda ya. Lagi-lagi karena un- banyak hal sih nanti ke belakang bakal terus kesinggung juga kenapanya gitu.
gitu. Jadi di Python tuh beda banget. Di Python tuh pakainya name. Nah, mungkin aku bakal bahas sedikit soal heap dan stack dan heap dulu karena itu bakal ngaruh di sini. Jadi kalau teman-teman udah tahu stack, nah itu kan stack itu kan ya udah gitu kan, tumpukan aja, tumpukan ditumpuk-tumpuk. Kalau heap, sorry, heap itu bukan maksudnya bukan heap data structure ya. Heap itu memory region, memory region aja di RAM gitu. Yang mana ini bisa dialokasiin dinamis. Ini kayaknya dulu sempat viral di Twitter ya, Mas, ini perdebatan kayak gini-gini. Nah, sayangnya di Python tuh objeknya semuanya ada di heap. Semuanya ada di heap. Yang ada di sini itu cuman referensinya atau name-nya. Nah, gitu. Mungkin di bahasa pemrograman beda. Kalau misalkan di C kita masukin A1 B2, mungkin dia bisa dimasukin di stack. Dia bisa push ke stack, atau dia push ke stack, mungkin bisa dari begini. Tergantung si compilernya ngelakuin gimana. Tapi kalau di Python, si Python ya, implementasinya Python C itu kayak kayak gitu. Jadi misalkan kita punya 45, ini kan sebuah integer. 45 ini akan ada di sini, di heap, di alamat misalkan 0x01F, nah gitu lah. Ini hex, pokoknya di represent di hex. Nah, baru di sini kalau kita punya A, jadi misalkan A sama dengan 45, dia itu cuma nge-refer ke sini gitu. B pun gitu juga sih. B sama dengan 4. Nah, ini nih beda. B sama dengan 4 itu bukan dia bikin, sorry, B 45 itu dia bukan bikin lagi 45 dengan alamat yang beda terus diri referensiin ke sana, tapi itu di tempat yang sama gitu. Kalau kita bisa mau nyoba tuh bisa banget. Aku di sini ada, bentar, gimana ya? Nah, contohnya misalkan kita punya A gitu kan, 45. Terus kita coba lihat alamatnya gitu kan, ID A. So, ini kan 0x bla 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 bla. Kalau kita cuman ini doang pun, hex ID 45, ini di tempat yang sama karena sebenarnya si objeknya gitu. Dan everything di Python itu objek. Even kalau aku ngelakuin kayak gini, itu di tempat yang sama, ya kan? Terus kalau misalnya gini gimana? C sama dengan B. Teman-teman ada yang mau jawab nggak? Mungkin, nah, tapi kayaknya udah tahu sih. Tapi boleh sih kalau mau jawab di chat. Tapi bisa dicoba ya di komputer masing-masing. Tapi ya udah. Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada. Oke. Saya pun sama sebenarnya. Kayak gitu. Jadi, nah even kalau kita ngelakuin gini, ini jadi pertanyaan lagi. Misalkan V. Tadi kan 45. Nah, kalau 40 ditambah 5 gimana? Nah, ini alamatnya kira-kira sama nggak? Teman-teman, ada yang mau jawab nggak? Ya, aku kasih screennya. Boleh di chat dimanapun. Boleh jawab sama atau ya. Sama buat Nes. Ya, sama. Ya kan? Ah, nah, kayak gitu guys. Jadi itu sebenarnya yang dilakuin ini, nah ini agak ini sih. Jadi kalau misalkan V sama dengan 40 ditambah 5, itu bukan dia, sorry, bukan dianya. Jadi yang dia lakuin itu gini. Dia bikin objek 40 kalau kalau belum ada, kalau udah ada ya udah dia cuma ngepoint ke sana. Sama dia bikin objek 50. Kalau udah ada ataupun belum ada dia bikin aja gitu. Kalau udah ada ya nggak dibikin kan. Karena tapi ini kan hasilnya di sini kan jadinya representasinya ini nggak bakal dianggap ini tapi 45. Nah, 45 itu di sini, bukan bukan bikin lagi di sana. Gitu. Ini nanti ada kaitannya sama Getback Collector sama Global Interpreter Lock. Nah, itu nanti. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak? Mungkin karena ini beda banget, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala teman-teman. Kalau misalnya kita mau passing by reference gimana? Bisa nggak? Terus kalau kita mau passing by value gimana? Boleh kalau teman-teman nanya. Soalnya ada banyak, case-nya itu ada banyak.
Aku kalau mau jelasin, aku nggak tahu yang mana yang bisa, soalnya ada banyak. Jadi kalau boleh teman-teman punya pertanyaan yang muncul karena adanya perbedaan ini, boleh banget. Sambil aku tunggu, sambil aku coba kasih satu contoh lain. Yang aku bikin ini tadi, ini 45 April, ya. Oh, salah dong. Sorry. Yuk, silakan teman-teman yang mau tanya. Itu kalau seumpama value-nya sama Hmm, tapi masih nge-reference di satu alamat yang sama tuh oke. nggak ini nggak riskan ada data res dan lain sebagainya gitu. Oke, oke. Nah, ini juga menarik nih pertanyaannya Mas Syahid. Jadi gini, tadi kan kayak sorry. A sama dengan 45. Jadi hip 45 gitu kan. Ini mungkin karena Mas Zaid aku taunya pakai Go. Kalau kita ngelakuin kayak gini kan dia sorry. Kalau kita ngelakuin kayak gini kan dia berubah ya Mas, bener nggak? Hmm. Ya, tapi kalau di sini nggak. 45 tetap ada. Tapi ini bikin 30 gitu. Nah, 45-nya ini tergantung nih. Ini nyenggol dikit di kolektor ya. Karena si A-nya ini udah nggak pakai 45, jadi ini kan udah nggak kepake. Jadi dia bakal dihapus sama grab collector. Kayak gitu. Kalau Hmm. udah bener-bener nggak ada yang make ya, even di luar scope, misalkan function, tadi aku mau bikin contoh itu cuman agak panjang nulisnya. Even di dalam function yang berbeda, everywhere, kalau itu objeknya sama, ya alamatnya sama. 5, bla, bla, bla. Nah, untuk ngelakuin ini, mungkin gimana kalau kita maunya ngubah benerannya, itu ada namanya kompon. Mungkin sekalian ku jelasin tuh, ada di sini nggak sih kompon? Hmm. Loh, kok tidak ada? Ya, ada, harusnya ada sih. Sorry ya, aku lupa. Jadi kompon tuh gini, sorry. Kompon tuh sebenarnya objek di heap yang dia nge-hold referensi ke data lain gitu. Ini biasanya di data-data yang nggak primitif sih. Walaupun di Python tuh nggak ada yang primitif. Tapi anggaplah primitif itu. Contohnya list deh di Python. Satu, dua, tiga. Ini si satu kan tadi ya, balik lagi. Ini kan kalau kita nulis kayak gini dia bakal objek sendiri. Kayak gini pun juga ini dia bakal jadi objek sendiri. Satu, dua, tiga gitu. Tapi si ininya, si kontainernya itu dia bakal jadi objek juga. Nah, dia nge-hold aja. Mirip-mirip. Kalau pakai di C itu kita bisa bikin pointer ke char, atau kalau di Go itu kita bisa bikin slash. Slash itu kan bukan ini ya, bukan real, tapi dia sorry, dia kan cuman pointer doang. Kita bisa return nil kayak gitu lah. Di C juga bisa. Gini juga. Nah, buat ngakalin ini tuh juga bisa ngelakuin kayak gitu. Jadi kita bisa wrap itu dalam kelas. Kenapa? Karena di kelas ini si kelasnya itu alapannya aja beda gitu. Dia yang mirip kayak ini, niruin gini ngekompon, terus dia bakal ke address yang beda di objek yang sama tapi ya. Tapi kan address kelasnya beda. Kalau mau dicoba gini, misalkan satu dua satu dua tiga empat lima gitu. Si alamatnya si satu itu ini kan. Even kalau kayak gini pun harusnya sama. Maaf, nol dong. Ya, sama kan? Gitu. Nah, tapi si A-nya itu beda. Kalau dilihat A doang, itu kayak gini. Jadi kalau si A ini dimanipulat, kira-kira kayak gimana? Misalkan A nol, ini aku udah nyobain 0, 9 gitu. Nah, akan kayak gini nih, karena lagi tadi si A ini itu sebenarnya cuman compounding, cuman cuman apa ya? Kontainer aja gitu. Jadi pun di si 9 itu punya alamat sendiri gitu. Gitu jawabannya. Ada yang mau nanya lagi? Hmm. Oke, oke.
Oke. Itu kalau kalau sorry oke, kalau misal ada array lain dengan value yang sama, itu nge-reference di objek yang sama juga di Kalau ada, di iya, memory heapnya. maksudnya gini bukan? Aku nggak tahu, aku nangkapnya gini tadi. Misal kelas A, A sama dengan 45 gitu kan. Kelas B, B sama dengan 45 gitu maksudnya kan? Hmm. Iya, jawabannya iya. Oke. Itu. Oke, mungkin kita lanjut dulu deh. Soalnya waktunya. Lanjut Struktur, lanjut. life cycle, heap tadi udah ya. Ini stack. Ini salah nih yang bikin diagram. Heap. Ini deh. Struktur sama life cycle. Ini mungkin agak dikit nge, singgung soal graph collector. So di Python itu and everything is object. Tapi objek itu bentuknya kayak gini. Direpresentasiin dalam sini tapi ya. Mana coba? Nah kayak gini. Ada si objeknya dan yang menarik, bukan menarik sih karena ini emang pakai gerbek collector ya. Itu ada refconnya. Ada refconnya sama ada mutexnya. Nah ini nanti ada kaitannya juga. Soal rest dan yang lain-lain. Kita coba lanjut. Nah kan tadi tuh kalau teman-teman lihat A sama dengan 45. Tadi kan ya set 45 address. Ini katakanlah ada refconnya. Ini ngehold refcon. Ini refconnya satu gitu kan. Satu. Nah kalau kita ngelakuin kayak gini, dua kan. Dua. Terus kalau B sama dengan A, ya tiga gitu. Terus. Nah si garbage collectornya ini garbage collector yang mungkin simple. Karena ada pembahasan agak di luar ini, enggak tahu sih di luar atau enggak, di luar sekolah enggak, cuman di Python selanjutnya itu mungkin bakal diimprove. Kalau yang sekarang tuh pakainya Revcon, jadi pokoknya dia sih garbage collector lihat aja sih objek-objek yang ada di heap itu masih ada yang make atau enggak gitu, sesimpel itu doang. Jadi scan aja, scan, oh ini nol ya udah dihapus gitu. Sebenarnya nggak dihapus tapi dipindah ke trash, nanti baru dihapus nanti, cuman ya kayak gitulah. Ya, idenya gitu. Jadi kalau ini kita delete A, B, C, delete itu bakal ngurang, delete itu bakal ngurang kayak gitu gitu sampai nol baru di delete. Biar kita bisa lihat, kita bisa lakuin A sama dengan 45. Cuman masalahnya kadang si 45 itu bisa dipakai banyak banget nih. Kita bisa import dulu ya. Sys, ini get refcon. Nah, Nah, ini terlalu banyak. Karena kemungkinan si 45 itu nggak cuma dipakai di sini. Nah, itu sebenarnya jadi masalah. Bukan jadi masalah, tapi eh ya kayak gitu sih. Karena syarat tadi sebenarnya. Mungkin biar unik banget, kita bisa pakai angka yang gede. Nah, ngasal aja. Nah, ini dua ya. Kalau kita lakuin B sama dengan A, nah ini akan nambah aja gini. Kalau kita delete B, ya udah harusnya kurang kayak gitu. Kalau misalkan A kita, nah ini karena tadi kita udah pertama udah lihat, tapi untung ini cuma dua ya, jadi dia harusnya kosong. Kalau kita nonin si A-nya itu bakal balik ke gini karena si 45 tadi gitu, si A. Mungkin biar lebih jelas kita bisa bikin kayak kelas gitu. Aku tadi udah bikin sih, kita coba lagi aja. Number, ini ngehold angka gitu lah. Ya 45 gitu. Di Python kan banyak ini ya, aku lupa namanya apa ya ini ya. Meta atau apa gitu. Ini bakal di run ketika kita ngelakuin delete. Kita coba print aja gitu. Self. Jadi kita number ini kan. Kalau kita get refcon-nya 2. Lalu kita giniin 3. Tapi kalau kita coba delete B kan gini nih 2. Nah, kalau misalkan kita delete atau cuman dipindahkan non pun dia bakal tadi ya nggak cuma non sih 45 atau yang lain, dia bakal delete karena tadi. Jadi ini yang dilakuin kayak gini nih, sorry, 45
A itu 45 dari sini. Terus A-nya aku ubah jadi, tadi aku ubah jadi apa ya? 54. Ya karena ini dia ngurang tadi jadi satu atau dua tadi. Eh by the way ini kenapa nggak nol ya? Tadi ada beberapa ngeref karena ini aku pakai Python, jadi beberapa hal dia ngeref ke sana juga jadi dihitung. Tapi itu langsung nggak hapus tadi. Jadi ini karena dipindah ya dia dianggap ngenurunin refcon dan si GC-nya nganggap ini udah nggak dipakai, hapus aja gitu. So si GC ini kan yang mudahin banget si em, developer atau programmernya buat bikin kode tanpa pusing memory allocation. Dan sebenarnya di Python tuh salah satu powernya itu dia bisa di extend ke sorry ada ekstensi ke C kan, dan di C sendiri itu kan manual, tapi dia dibantu sama di Pythonnya di GCP di Garbage Collector Pythonnya, yang mana bantu si programmernya itu nggak perlu mikirin yang ada di C karena udah di hold sama si Garbage Collector yang ada di si Python gitu. Nah, tapi ini nanti ada komplikasi implikasinya lagi di global interpreter law. Tapi itu nanti. Dan kayaknya nggak nyampe juga soalnya udah waktu jam segini. Itu. Ada pertanyaan dulu nggak soal ini? Nanti aku akan Ada loncat beberapa hal kayak kayaknya. ada pertanyaan Mas Alfian Oh di ada. komen. Sorry. Di slide itu ada juga. Aku nggak lihat. Di Mana ya? Zoom. Kok nggak kelihatan? Nah, Refcon itu oscillated Pringle. Ah, menarik sekali. Oke, sebentar ya. Nggak loncat. Tapi nggak apa sih. Kita loncat-loncat aja. Jadi tuh kalau kita running Python, dia kan bakal running satu proses. So, Python kan sebenarnya program ya. Kita kan nge-run program kita di atas program gitu. Python kan sebenarnya program sendiri. Karena Python.exe di Windows kan. Dia running satu proses. Terus di dalam proses tuh dia running satu thread. Di dalam satu threadnya dia running satu interpreter. So, sebenarnya ini basic. Itu ide di guild-nya sih. Kenapa guild tuh ada. Nah, ini penjelasannya panjang. Aku jelasin kenapa ada guild-nya singkat aja. Dia tuh untuk nge-prevent errors condition di refcon. Ya bener yang ini refcon tuh isolated per guild atau enggak. Jadi guild tuh sorry interpreternya Python itu isolated di dalam guildnya. Jadi satu satu thread satu runtime itu punya satu guild untuk sekarang ya. Di di proposal selanjutnya itu ada untuk ngilangin guild kan, tapi itu agak di luar scope pembahasannya terlalu jauh. Jadi intinya gitu. Kan tadi kita ada objek, ada refcon gitu kan. Kalau misalkan dia nggak ada guild di sini, dia tuh bisa rest. Dan rest tuh buruknya adalah, ya tadi Garbage Collector-nya nggak bisa kerja gitu. Ya ternyata ini responnya nggak bener-bener turun ke nol, dia nggak, dia bakal jadi immortal object. Kayak non kan immortal object kayak gitu. Dia bakal eh, ngerusak, bukan ngerusak, bakal ngeganggu si Garbage Collector-nya. Dan mungkin kalau teman-teman dengar guild itu pengaruh soal performance, iya karena dia itu gini sebenarnya gimana ya, kalau teman-teman pakai C atau Go, aku pakainya itu aja sih yang familiar, itu dia ngasih power ke programmernya buat ngekontrol ketika kita bikin concurrency, mungkin yang pakai Go itu kita bisa bikin mutex gitu kan, kita bisa bikin mutex semaphore bla 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 channel di Python. beberapa beberapa case kita bisa ngelakuin itu, cuman lagi-lagi balik lagi ke proposal Python awal, kita harus bikin bahasa programan ini aman sama namanya ke orang yang nggak, dalam tanda kutipnya itu nggak paham gitu. Ya nggak mungkin dia mau ngerelain ini jadi error atau bikin error ke yang lainnya. Dan ini tuh sangat gil ini tuh sangat karena tadi ngaruh sama GC, dia itu ngaruh banget sama ekstensi C. Dan padahal di Python itu paling banyak dipakai itu karena si ini sih, karena si, kalau teman tahu kan si Python ini kan paling banyak dipakai di machine learning kan. Dan machine learning itu sebenarnya mostly di C sih atau C++. Tapi di scriptingnya di Python gitu. Jadi si Guild ini bantu banget.
Tapi ya jadi trade off-nya, jeleknya jadi dia nggak bisa pakai multi core karena dia ngeisolatnya tadi satu gil, satu thread, satu runtime. Nah di next versionnya yang dibahas di PyCon, PyCon 2023 ya kalau nggak salah, itu dia mau bikin yang jelas no no gil tuh bukan bener tanpa gil tapi dia optional gil pertama. Dan yang kedua dia mau bikin sub interpreter. Jadi itu agak panjang pembahasannya, nanti bisa baca teman-teman baca sendiri soal sub interpreter. Dan yang ngelit diskusinya itu orang Indonesia guys. Namanya Mareta siapa gitu. Aku bukan, dia udah nggak warga Indonesia sih, tapi dulu orang Indonesia. Namanya Mareta Wijaya kalau nggak salah. Dulunya mas kayak gitu. Gitu. Nanti Gil kita bahas lagi deh. Cuman kalau mau dinaikin, ya udah kita remove Gil sekarang, enggak, itu bakal bikin bug banyak banget di program kita. Karena mungkin mostly hampir semuanya library yang dibikin atau ekstensinya itu bergantung banget sama Gil. Gitu. Jadi kita kayak ngubah budaya Python-nya kalau kita langsung lihat. Makanya Gil ini tuh lama banget ngilanginnya. Jadi proposal untuk ngilangin Gil ini berkali-kali diluncurin, cuman selalu nggak pas. Ini nggak tahu nanti yang ke depan ini, yang Python 3.13 tuh bakal kejadian atau enggak, cuman masih dalam diskusi. Gitu guys. Jadi ada kemudahan, ada 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 kecepatan ya atau itulah. Ada lagi? Atau mau aku lanjut dulu? Belum ada lagi. Lanjut dulu kali. Aku boleh loncat Alfian. nggak ya? Kayaknya biar hal-hal yang menarik kebahas, tapi waktunya nggak cukup. Oke, ini ternyata ada di sini, aku nggak baca, sorry tadi udah dibahas ya. Immortal object tuh aku jadiin singkat aja, non false itu immortal. Contoh aja, itu immortal object karena itu nggak mungkin berubah. Ya itu gitu-gitu aja, nggak bakal di delete sama Garbage Collector. Dan ini menarik ada Facebook itu punya Cinder. Forknya si Python dipakai di Instagram. Instagram itu pakai Django ya. Dia punya tadi immortalization, immortal. Nih, eh ya lagi tapi ada cost development sih. Jadi kita harus tahu nih yang kita kira-kira ini bakal immortal yang mana. Tapi benefitnya ya tadi. Jadi kita ngurangin overhead garbage collectornya karena ya udah ini emang immortal tapi harus benar-benar di manage. Kalau semua jadi immortal bengkak memorinya gitu. Tuh. Terus nih pas runtime si evalnya ini yang evaluation of code kita akan bahas di sini. Jadi kan di awal aku udah liatin ya load fast, sorry, apa lagi ya, binary operation, bin ops, loop kayak gitu lah. Ini enggak enggak exactly exactly sama kayak opcode-nya, cuman idenya kayak gini. Kan si Eval tadi kan lagi-lagi virtual machine-nya itu cuman looping, baca satu-satu, satu-satu gitu. Dan tadi kan ada case-case-nya ya, aku bakal liatin di kode si Python-nya dulu. Nah, tadi aku udah buka sih. Nah ya, nih. Jadi itu isinya case. Nah, ini nih. Jadi tuh ini kan binary of add float. Ya, ini kan opcode dalam teks ya. Opcode untuk instruksi untuk nambahin float, ngejumlahin dua buah float. Dia yang dilakuin, di sini nih dia frame stack itu nggak usah dibahas dulu ya. Stack pointer kita langsung di sini aja. Nah yang dilakuin itu sebenarnya yang ngejumlahin aja tapi diisinya gitu. Nah gitu. Nah karena kenapa kalau ini bisa bikin suatu tambahan latensi ya karena dari sini ini kan ditransfer lagi sama mesin plot sama si eh, virtual mesinnya gitu. Jadi gitu guys. Nah, kalau balik lagi dikit ke sini,
opcode virtualization tadi yang si eval switch case, terus stack frame, stack trace. Nah, kalau di Python ada error kan ada stack trace, stack frame. Itu ya sesimpel tadi sih. Function-nya tuh dimasukin ke stack, selama itu bukan objek, jadi stack. Kalau errornya di sini, dia bakal bisa ngeprint stack trace-nya. Oh, dari sini call-nya ke sini, call ke sini gitu-gitu. Terus inlining, oh sorry, inlining dulu. Nah, ini sayangnya di Python tuh nggak ada inlining. Nah, aku kasih konteks dulu soal inlining. Jadi kan lagi di komputer itu jumping itu mahal. Sequential itu lebih kencang dan lebih murah. Tadi kan instruksi-instruksi itu dilakuinnya gini, ke bawah. Ini lebih cepat daripada kita bikin function, tapi ini bukan berarti kita harus kayak gini nulisnya ya. Bukan berarti gitu ya. Tapi ya ini sebagai ini aja. Oh, kita bisa ini salah satu optimasi yang bisa dilakuin gitu. Kalau kita bikin foo instruction di sini call foo, dia kan dia jumping ke alamat stack frame lain yang mana jumping itu hmm, dia ada cost-nya. Dia ada cost-nya terus ketika jumping dia tuh harus ini inisialisasi stack frame lagi kan untuk bikin stacknya yang mana itu juga mahal. Nah, beberapa bahasa pemrograman tuh support inlining. Contohnya di C kita bisa nambahin inline keyword ya kan, function atau di Go itu udah otomatis asalkan nggak interface. Nah, di Go itu udah asalkan interface. Nah, dan sebenarnya yang ngelakuin ini siapa sih yang ngelakuin inlining itu si compilernya. Karena di Python itu interpreted itu agak susah. Bukan agak diimplementasiin. Bukannya nggak bisa tapi agak susah di si Pythonnya. Itu terlalu complicated untuk dilakuin. Tapi tadi si sindromnya Facebook dulu dia ngelakuin itu karena ada JIT. Nanti dulu ya. Balik lagi ke sini. Nah, yang dilakuin itu sebenarnya sesimpel dia bakal nge-copy di bawah ya. Instruksi. Kalau ini memang ini dilakuin pas compile time ya. Oh, dia tahu nih, udah dia nge-call foo. Padahal foo itu isinya cuman 2 tambah 3. Ya, nggak usah di call. Ini bener-bener mungkin dia anggap si kompilernya ini dia bisa dimasukin ke sini. Dia copy aja ke sini. Itu lebih cepat daripada jam. So, teori ini sebenarnya nggak cuma di Python. Ini bisa dimanfaatin di bahasa lain. Contohnya Java, Go, PHP, PHP tapi juga interpreted ya, sorry. Kayak gitu. Yang pokoknya yang support inlining. Karena ini ada ada apa ya? Ada pengaruh ke kecepatan juga walaupun mungkin nggak bakal terlalu banget. Cuman kalau misalkan loadnya gede itu kelihatan banget. Gitu. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Soalnya mungkin ini yang bisa di semua bahasa. Sambil aku lihat lagi di sini. Mungkin ini terakhir kali ya, mau tanya jawab aja lah. Soalnya nggak cukup gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau sekalian langsung tanya jawab aja deh. Gimana masih dulu nggak? Boleh, boleh, boleh. Monggo. Ya, Silakan silakan. teman-teman Sorry ya, nggak yang bisa mau semuanya kayaknya terlalu banyak. yang mau nanya-nanya langsung raise hand atau open mic juga nggak apa-apa. Em, Mungkin kalau nggak di Python, mungkin teman-teman pakai bahasa yang lain. Karena ini kita sebenarnya bahas teori bahasa pemrograman, boleh sih. Karena masih di dalam scope. Tapi kalau di Python juga boleh. Gimana Cinder implementasinya nanti? Waduh, pertanyaan yang susah tapi menarik. Sebenarnya bisa dibaca di sini, cuman aku jelasin dikit. Mana ya? Oke, aku jelasin di sini aja deh. Kemarin soalnya websitenya down, rusak apa error. Jadi gini, karena ini si inlining ini harus digit karena aku liatin dulu ya. Ini yang aku buka ini source code si Python, source code si Python kayaknya main deh kalau nggak salah. Karena ini udah ada JIT-nya. Di sini ya. Stencil. Ini bukan cerita stencil ya, tapi JIT stencil. Nah, di JIT stencil ini pakai RLVM, dia oke, sedikit soal JIT dulu. Tadi kan
Di virtual machine tuh dia opcode bla 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 di eval. Nah, di eval supaya untuk bikin tuh lebih cepat kalau memang itu bisa di generate jadi mesin code itu si JIT bisa ngelakuin itu gitu. Dia nge-compile ini jadi mesin code on the fly. Jadi ketika running dibikinin mesin code-nya terus di patch ke sini. Jadi ini di dalamnya di patch terus dia yang ketika dia running yang di running bukan eval lagi tapi si mesin code-nya. Nah, ketika udah di dalam sini, si inlining itu bisa dilakuin di compilation yang ada di sini gitu. Nangkap maksudnya ya? Kan di sini kita nggak bisa karena ini dinamis banget. Kalau di sini itu bisa karena dia nge-compile itu kan dia bakal baca dulu. Oh, misalkan full 2 plus 3-nya itu dilakuinnya di sini, berarti dia bisa bikin assembly code-nya, bukan assembly code ya, mesin code-nya ini apa ini direpresentasiin di assembly, di generate, sekalian di inline, ya kan? Sekalian di inline, habis itu di patching ke sini, ke prosesnya. Ini benar-benar sangat em, terlalu low level mungkin ya. Jadi dia itu di patch ke memori, alamat memori. Itu sebenarnya menarik banget. Cuman untuk dibahas tuh lebih dalam agak panjang. Tapi ini gitu. Jadi dia baca di sini, dianalisis, oh dia bisa di inline, selama JIT-nya itu support inlining ya. Terus dia di patch, yang harusnya si evaluation ngeran switch case, tapi dia ngeran mesin code gitu. Cukup menjelaskan nggak ya? Atau gimana? Jadi kalau lagi baca sini ya, gitu. Nah, ini si pattern berapa sih? Cinder 312. Hmm, nah, Cinder, artikel. Ini ada artikelnya nih kalau mau baca. Ada di sini. Nih. Nih, sini guys. Nih, tapi ini agak panjang. Jadi si Jit tuh harus bikin intermediate representation, terus di inline, terus baru di generate, ke mesin code, kayak gitu-gitu. Baca aja sini. Kalau tadi pertanyaanku mungkin kurang, sorry, jawabanku kurang. Tapi aku ngasih ini aja sih tadi. Kayak gitu konsepnya. Konsepnya kayak gitu. Tapi kalau mau detail banget baca di sini aja. Ada lagi nggak? Gimana cara cinder? Gimana? Gimana lo? Oke, oke, jempol. Tapi kalau mau Em, pakai cinder jangan dulu kayaknya. Itu enggak, belum ini. Gitu guys. Mau tanya ada yang tanya lagi nggak? Jangan dulu katanya lo. Apa mas? Kalau pakai Sorry. kalau pakai Tinder jangan dulu katanya. Oh, kalau gini sih, kalau misalkan ada tim yang mau ngehandle, ya bisa aja, yang bisa sih kan. Karena ini si Facebooknya bilang ini dia dipakai di productionnya Instagram, tapi dia tuh open sourcein dengan tanpa jaminan tuh di maintain. Belum tentu ini gimana ya. Jadi belum dia nggak bisa jamin, tapi boleh dipakai. Jadi kalau mau diimplement sendiri bisa, tapi ya di maintain sendiri juga. Karena ini di compile-nya juga harus sendiri, kayak gitu-gitu. Dan harus benar-benar paham. Tunggu aja nanti insya Allah ya. Insya Allah ada di 3.13. Walaupun nggak sekencang yang punya Cinder ya. Gitu guys. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau dari mind map ini ada yang mau dinaikin nggak? Mungkin kan nggak semua yang aku jelasin karena nggak cukup waktu. Mungkin masih ada waktu dikit. Aku bisa jelasin yang mau dijelasin yang mana boleh. Kalau enggak Ya, ya udah. ditunjuk aja yang mana mau dijelasin. Nggak kelihatan ya. Atau memang sudah dan sudah pada lapar seperti saya. Ini ada message. Mind mapnya open source. Iya sih, tapi gimana cara-caranya? Ini Gustaf deh.
Alfian, jadi tadi gimana? Python tuh waktu di compile tuh jadinya Hmm? di inline apa enggak? Atau enggak semuanya? Hmm, enggak. Di kalau kan sekarang itu nggak belum ada JIT di si Python, di si Hmm. Python ya, bukan di implementasi yang lain tuh nggak ada JIT. Itu dia nggak bisa ngelakuin itu, bisa tapi itu terlalu kompleks dilakuin, terlalu heuristik dan main dan mending mereka milih untuk sekalian aja pakai JIT aja gitu kan, itu juga nambah performance kan. Ini kan masih di develop di, sebenarnya kalau mau nyoba si Python JIT-nya itu bisa masuk aja ke reponya si Python yang master ya, itu tuh udah, karena dia sedang develop JIT bisa dicoba nyalain JIT-nya aja, tapi di compile sendiri ya gitu. Main mapnya gimana cara share-nya ya? Sign in, oke. Hmm. Nah ketahuan dong, ya udah terlanjur. Di record lagi. Iya ya. Terus gimana ini, you selected but lu, ya udah aku share filenya aja ya guys, nanti di sini bisa kok file, aku download. Di, di screenshot sendiri aja. Nih PNG. Hmm. Open PNG ya, bukan open source. Bener juga. Lo ini ya di host sendiri gitu. Ini download sendiri ya dan oh tulong. Oke. Bitly, Bitly. Wah ribet sekali. Nih. Ini aja kan di Zoom tuh bisa share file. Sudah canggih. Mana ya? Nah, itu dia. Nah, oh iya berarti teman-teman bisa ini sih, bisa pakai referensi ini buat nyari ininya, banyak kok yang bahas kayaknya. Tapi ya sabar aja buat baca. Oh nanti aku taruh majelis ini ya, aku taruh majelis itu. Aku slide-slide yang ini sorry nggak aku jelasin karena banyak. Gitu. Ada lagi nggak? Udah jam 5. Jam 5 ya? Boleh deh 10 menit lagi. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Hmm. Gimana teman-teman? Terakhir nih, Aja kesempatan linknya, ngomong. Hmm. cut aja linknya. Itu gambarnya udah ada. Udah sih itu gambarnya. Udah kan? Download bisa kan? Ya udah. Atau nanti ke masnya ke majelis IT aja Mas Eris mau bener. Ke Telegram. Atau ya itu di download bisa yang atas. Oke, nggak ada teman-teman. Oke. Oke, kalau kalau Bentar. nggak. Oh nggak ada juga. Hmm. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, eh, ada closing statement nggak, Alfian? Closing statement. Mm-mm. Oke. Oke, mungkin jadi pertanyaan adalah ngapain kita tahu tadi ya. Jadi pertanyaannya. Oke, ngapain kita tahu tadi? Sebenarnya ada tujuannya. Cuman mungkin tadi terlalu sepotong-potong karena agak panjang. Cuman kalau kita tahu, kayak contohnya, ya contoh konkretnya sih si Cinder ini sih. Karena si Instagram dia pakai Django di production dan dia tahu kalau Python tuh memang nggak sekencang itu, ya dia harus tahu nih yang di si Python tuh ngapain dan kenapa. Dengan dia tahu kenapa, dia bisa ngelakuin improvement, ya nambahin JIT tadi, inlining, immortal object, atau kalau nggak sampai level kayak gitu, kayak tadi sih, kayak variabel name, variabel, objek, karena kita tahu gimana si Python nge-store, at least kita bisa waste dalam bikin programnya kan. Termasuk nulis programnya, opcode-nya itu ngaruh sebenarnya sama speed. Nah gitu-gitu. Mungkin teman-teman bisa cari lebih dalam dan panjang lagi soal itu. Ya tadi kayak contohnya Gil yang dinain Mas Waro itu juga mungkin infamous banget, orang pada jarang tahu, mungkin mungkin
Aku nggak tahu sih, mungkin nggak tahu. Cuman itu kan sebenarnya performance bottleneck banget tuh, bener-bener bikin sebenarnya agak disebelin sama si Rapetan sendiri gitu karena limitasi. Tapi itu bisa ada kopnya apa ya, ada cara lainnya gitu, ada mekanisme lain gimana sih caranya biar kita tetap bisa multi prosesor runningnya gitu ya. Contohnya misal tadi sebenarnya ada di mind map cuman belum sempat dibahas. Contohnya kita bisa pakai async I/O kalau misalkan program kita itu memang cuma I/O bound. Kalau CPU bound ya udah pakai multiproses aja, selama guildnya itu belum bisa di thread ya pakai multiproses kayak gitu. Ya tujuannya ya tahu itu gitu. Ya tapi kalau wajib tahu atau enggak, aku sendiri jawabnya enggak. Dan kalau teman-teman mau bilang yang penting aku modding pattern dan dapat uang dan bisa bikin ini tuh ya sah-sah aja gitu sih sebenarnya, karena hal-hal ini tuh ada di edge case tertentu gitu ya udah kita aja sih. Nggak tahu lagi. Oke, terus gitu ya teman-teman. Eh, Kesimpulannya Kesimpulannya nggak eh, menyimpulkan kayaknya. dari enggak lah, udah bagus banget tadi closing statement. Oke. Oke, kalau kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Mas Lori ada pengumuman nggak terakhir? Dia yang mau telepon doang deh. Ya udah. Minggu depan, minggu depan kenapa? Oh, minggu depan ada terakhir ngabuburit Majelis IT. Kayaknya akan bahas tentang produk. Jadi eh, setelah kemarin kita technical, besok kita akan bahas bahas tentang produk. Jadi ditunggu aja nanti pengumumannya, ditunggu posternya akan di-share, kemudian link pendaftarannya juga akan di-share. Oke, thank you teman-teman, thank you Alfian dan Thank you guys sobat datang. Majelis IT Sobat yang hadir, Muslim. jamaah-jamaah Iya. sekalian, thank you. Yo, selamat sore, Yuk, Assalamualaikum. selamat berbuka.